Halo, perkenalkan nama saya Giovanni Brandon Lumbanturuan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS paket C. Soal yang pertama, apa arti sosialisme? Sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Soal yang ketiga, jelaskan kritik Karl Marx terhadap kapitalis dan bagaimana pandangan Karl Marx untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kapitalisme tersebut. Kritik Karl Marx yaitu ada tiga, dari segi moral, sosiologi, dan ekonomi. Dari segi moral, sistem kapitalis mewarisi ketidakadilan dalam yang akhirnya akan membawa masyarakat kapitalis ke arah kondisi ekonomi dan sosial yang tidak bisa dipertahankan. Dan dari segi sosiologi, Marx melihat adanya sumber-sumber konflik antar kelas. Ada sekelompok orang kaum Nah, soal nomor 3, jelaskan kritik Karl Marx terhadap kapitalisme dan bagaimana pandangan Karl Marx untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kapitalisme tersebut. Kritik Karl Marx itu ada tiga, dari segi moral, sosiologi, dan ekonomi. Dari segi moral adalah sistem kapitalis mewarisi ketidakadilan dari dalam yang akhirnya akan membawa masyarakat kapitalis ke arah kondisi ekonomi dan sosial yang tidak bisa dipertahankan. Dan dari segi sosiologi, Marx melihat adanya sumber-sumber konflik antar kelas. Ada sekelompok orang, para pemilik modal yang menguasai kapital, biasa disebut kaum bourgeois, dan kelompok orang kaum buruh sebagai kaum proletar. Dan dari segi ekonomi, akumulasi kapital di tangan kaum kapitalis memungkinkan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tetapi pembangunan dalam setiap sistem kapitalis sangat biasa terhadap pemilik modal. Dan upaya Karl Marx untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kapitalis tersebut adalah dari segi moral, sistem liberal kapitalisme harus digantikan dengan sistem lain yang lebih memperhatikan masalah pemerataan bagi semua. Dan dari segi sosiologi, liberal digantikan sosialis yang berpihak kepada buruh. Dan dari segi ekonomi, diperlukan perombakan struktural melalui evolusi sosial lalu penataan kembali hubungan produksi. Selanjutnya soal nomor 4. Apakah setelah diterapkannya sistem sosialis tidak ada lagi kesenjangan sosial? Jelaskan jawaban saudara. Menurut saya masih ada, karena dengan diterapkannya sistem sosialis, pertumbuhan ekonomi menjadi rendah dan pembangunan infrastruktur menjadi lamban, serta kesenjangan dan praktik korupsi masih terjadi di antara negara sosialis. Selanjutnya nomor 7, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara sosialisme dan komunisme. Perbedaan sosialisme dan komunisme menurut Karl Marx ada tiga, yaitu yang pertama produktivitas. Dalam fase sosialisme, produktivitas masih rendah dan kebutuhan materi masih belum terpenuhi secara cukup. Dalam fase komunisme penuh, produktivitas sudah tinggi sehingga semua kebutuhan materi sudah diproduksi secara cukup. Yang kedua, hakikat manusia sebagai produsen. Dalam fase sosialisme, manusia mencukup menyesuaikan diri sehingga menjadikan kerja sebagai hakikat dan masih mementingkan insentif materi untuk bekerja. Pada tahap komunisme penuh, kerja sudah menjadi hakikat. Manusia bekerja dengan penuh kegembiraan, sukacita. Semua pekerjaan dilakukan dengan sukarela, dengan efisien, tanpa terlalu mengharapkan insentif langsung seperti upah, yang hanya merupakan produk sampingan dari kerja. Yang ketiga, pembagian pendapatan. Dalam fase sosialisme berlaku prinsip from each according to his ability to each according to his labor. Dalam fase komunisme penuh, prinsipnya from each according to his ability to each according to his needs. Pada tahap komunisme penuh, bahkan uang tidak perlu lagi digunakan. Dalam tahap komunisme penuh tidak ada lagi soal kelangkaan, juga tidak ada lagi kelas-kelas masyarakat. Pengisapan dari suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya.